Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat subuh Jami'ah Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan juga Bapak Ibu yang bergabung dalam jaringan Zoom. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, dengan hidayah dan inayahnya di pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah dan sarana bagi kita semuanya terus menambah ilmu kita, menguatkan interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Quran agar kita terus mendapatkan petunjuknya, sehingga mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang terhubung pada cita-cita besar kita, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajiannya di surah Al-Ahzab ayat 49, tapi sebelumnya kita melanjutkan kajian di Riyadhus Shalihin bab 317. Babul afwi, bab menerangkan pemaafan, ya. Artinya tidak mengapa an lagwil yamini, terhadap sesuatu yang tidak disengaja dalam sumpah, wa annahu la kafarata fihi, dan sesungguhnya dalam sumpah yang seperti itu tidak ada kafaratnya. Wa ma yajri ala lisan, bahwasanya bahwa sumpah yang meluncur dari lisan tanpa adanya kesengajaan di qasdil yamin kaqoli ala ada, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, ya, mengatakan la wallahi atau na wallahi atau bala wallahi wa nahwi dzalika. Jadi sering ini menjadi tambahan dalam setiap atau dalam ungkapan tertentu. Dia mengatakan wallahi, tapi itu bukan bermaksud untuk bersumpah, sehingga ini tidak menyebabkan konsekuensi kafaroh, ya, terhadap sumpah bila mana apa yang dilakukan itu dilanggar. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan sesuatu yang tidak disengaja dalam sumpah-sumpah kalian. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, akan tetapi Allah menghukum kalian dengan apa yang kalian tekadkan atau mantapkan dalam sumpah. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin, maka pelanggaran terhadap sumpah yang ditekadkan, diniatkan ketika dilanggar, maka adalah it'amu 'asyrati masakin, yaitu memberi makan 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari rata-rata apa yang kalian berikan
makanan itu kepada keluarga kalian, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang-orang miskin, au tahrir raqabatin, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Kalau tidak menemukan atau tidak mampu, maka hendaklah sumpahnya itu ditebus dengan berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum, yang demikian itu adalah kafarat dari sumpah-sumpah kalian yang dilanggar. Idza halaftum, apabila kalian bersumpah, wafatu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian agar tidak dilanggar. Kalau dilanggar berarti ya dibayarkan kafarahnya. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat unzilat hadil ayat ini turun ayat la yaqidukumullahu billahi fi aimanikum yang tadi kita baca, turun fi qaulir rajul, terhadap ucapan seseorang la wallahi wa bala wallahi. Dan ini juga sampai sekarang ya orang-orang Arab ini sering mengucapkan seperti itu. La wallahi, la wallahi. Jadi itu kayak apa ya, idiom yang ditempelkan tapi tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Nah, demikian juga yang kemarin disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Tibian terkait dengan orang-orang yang mengatakan biabi anta wa ummi. Seakan-akan ini dengan bersumpah dengan ayah dan ibunya. Biabi dengan ayahku, anta kau, wa ummi, dan ibuku ya Rasulullah. Nah, ini kita ambil dari fatwa ya. Ditanyakan hal hadza qasam, apakah ini termasuk sumpah? Maka jawabnya makna hadil ibarah bi abi anta wa ummi ay uftika bi abi wa ummi. Kalau birruh wa bidam uftika ya aksoin. Uftika artinya aku menebusmu. Uftika, aku menebusmu bi abi wa ummi, dengan ayahku dan ibuku. Jadi aku tebus engkau ya untuk kesetiaanku kepadamu dengan ayahku dan ibuku. Wa aj'alhuma fida'aka fadlan an ghairihima, dan aku jadikan keduanya itu sebagai tebusan terhadap dirimu, fadlan an ghairihima, melebihi semua yang lain selain keduanya. Wa yatadullu ala tawqir wal ihtiram wa laysa biyamin. Dan ini ucapan menunjukkan pengagungan ya dan penghormatan terhadap kedua orang tuanya, dan juga terhadap keseriusan dalam menyampaikan kesetiaan atau kesetiaan kepada seseorang. Biasanya disampaikan kepada Nabi ya. Jadi kesetiaan sahabat kepada Nabi itu digaransi dengan kedua orang tuanya, artinya kesetiaan yang sangat tinggi yang kemudian membawa nama kedua orang tuanya yang sangat dicintainya ya. Itu menjadi tebusannya, karena tidak ada bagi seseorang yang lebih mahal daripada ayah dan ibunya, dan itu dijadikan seakan-akan jadikan tebusan ya kalau memang dia mengkhianati kesetiaannya itu kepada Nabi ya. Jadi ini yang tidak berkonsekuensi pada kafaratul yamin atau kafarah daripada sumpah ya. Jadi walaupun menggunakan kata di ya, atau huruf qasam ya, kalau di dalam bahasa Indonesia sumpah itu diartikan dengan demi. Dan di dalam bahasa kita juga tidak semua demi itu sumpah ya. Demi Allah sumpah, demi Allah ya, atau demi matahari berarti itu sumpah ya. Tapi kalau
demi keluarganya dia rela mati tulang, kemudian bekerja keras. Nah, itu artinya bukan sumpah, tapi demi ya untuk lah gitu ya, untuk ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dia rela menjadikan siang jadi malam, malam jadi siang. Artinya yang shift 3 itu malamnya jadi siang, siang jadi malam. Baik, itu kajian kita di hadis tentang yang tidak dianggap sumpah. Ya. Jadi kalau yang dipraktekkan di Arab adalah la wallahi atau bala wallahi atau na'am wallahi, atau kemudian juga termasuk perkataan para sahabat bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya. Baik, lanjutnya surah Al-Ahzab ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhun thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihin min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ya, tadi berhentinya panjang 2 harokat ya. Nah kalau kita nyambung panjang jadi bisa 5 harokat karena bertemu dengan hamzah. Allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah. Mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatik
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي للنبي إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Ada yang mau disampaikan? Hanya 2 ayat yang untuk kajian kita di pagi hari ini, karena ini terkait dengan fikih, ya, kajiannya agak panjang lebar. Sambungannya dengan ayat yang sebelumnya, di beberapa ayat sebelumnya dijelaskan tentang beberapa hal terkait dengan kehidupan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di antaranya ketika istri-istrinya ya, meminta ya, tambahan, ya, kemudian Allah perintahkan Nabi untuk memberikan itu. Pada ayat berikut ini Allah menjelaskan hukum pernikahan yang berlaku secara khusus bagi Nabi Muhammad SAW agar menjadi pemahaman sehingga kita tidak suuzon atau menuduh yang tidak pada diri beliau, atau kemudian juga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah kehidupan keluarga Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini turun di Madinah. Salah satu cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua cirinya panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Yang ketiga cirinya isinya adalah hal-hal yang terkait dengan hukum, ya, hukum. Kalau di Mekah lebih banyak ke penanaman akidah, ayatnya lebih pendek-pendek. Ya. Kemudian cirinya ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nakahtum, apabila kalian menikah atau menikahi. Ya. Kalau nakaha yang kihu menikahi, kalau angkaha yungkihu menikahkan, ya. Jadi kalau si naib atau walinya angkah tuh, aku nikahkan engkau
wazawwajtuka dan aku kawinkan aku dengan kalau nakaha jadi ngantennya, kalau nakah saya menikahi. Idza nakahtum apabila kalian menikahi al-mu'minati wanita-wanita muslimah. Summa kemudian tolak tumuhunna kalian menceraikan mereka. Mentalak mereka. Min qabli sebelum antamassuhunna kalian menyentuhnya atau maksudnya mencampurinya. Kalau nyentuh ini menyentuh yang khusus ya. Ini diantara keindahan bahasa Al-Quran pada hal-hal yang seperti itu tidak diungkapkan secara vulgar, tapi dengan bahasa kinayah. Ya. Famalakum maka tidak ada lakum bagi kalian alaihinna atas mereka para istri yang kalian ceraikan itu min iddatin dari iddah. Iddah itu hak siapa? Hak ya, kalau perempuan itu kewajiban ya, haknya suami. Jadi artinya kalau sewaktu-waktu dia ingin balik ya balik aja gitu. Nah semakin lama iddahnya semakin beruntung dia ya. Nah kalau dia menceraikan istrinya sebelum dicampuri maka dia tidak punya hak iddah pada istrinya itu. Tak taduna yang kalian ingin menyempurnakannya dengan durasi atau dengan rentang waktu yang biasa dipenuhi oleh seorang wanita, ya. Yaitu 3 kali suci, ya. Di mana ayatnya? Salah satu huruf. Ayatnya kan? Tolak marotan fi'amsak. Ya makanya itu ya salah satu huruf itu kalau wanitanya itu masih atau dia haid punya siklus haid. Tapi kalau ada wanita yang memang tidak haid maka iddahnya adalah 3 bulan ya bersama saja itu 30 juga 3 bulan. Famati'uhunna maka berikan mut'ah kepada mereka walaupun enggak dikasih mahar ya, karena kalau belum dicampuri dan belum disebutkan maharnya maka tidak ada mahar ya. Belum ditentukan berapa ya. Jadi kasih hadiah atau cindera mata. Wasarihuhunna dan ceraikanlah mereka sarohan dengan perceraian jamilan yang baik ya. Artinya pisah-pisah tapi baik-baik. Apalagi kalau di balik perpisahan itu ada anak yang harus diurus bersama ya. Itu jangan sampai saling membenci, saling mencaci, saling mendendam ya, akhirnya anak yang jadi korban. Anak yang harusnya terus ditanggung oleh ayahnya karena bertengkar ayah ibunya, akhirnya ya anaknya dibawa kabur oleh ibunya, ayahnya udah tahu ya. Misalnya begitu. Nah itu yang tidak dianjurkan seperti itu. Mestinya perceraian itu dilakukan dengan baik-baik sebagai sebuah solusi dari permasalahan rumah tangga yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi intinya ketiadaan iddah wanita yang diceraikan dan belum dicampuri. Ya. Maka wanita itu tidak ada iddahnya.
Karena esensi idah adalah untuk untuk memastikan ya keberadaan kandungan ada nggak yang terkandung di dalam perut wanita yang mau dinikahi oleh laki-laki. Ya. Jadi karena sebelum kalau dia sebelumnya menikah dengan laki-laki lain, ya, jangan sampai dia masih membawa benih dari laki-laki yang pertama. Jadi sebelum kemudian menikah untuk yang kedua kalinya, dia harus dipastikan tidak ada kehamilan di dalam perutnya. Dan kelihatan kehamilan itu dengan usia kehamilan 3 bulan. Ya, kalau masih 1 bulan nggak kelihatan. Kalau 3 bulan sudah mulai, itu dia. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara seorang mukmin dan istrinya yang belum pernah dicampuri, maka perempuan yang telah diceraikan itu tidak mempunyai masa iddah. Artinya dia langsung bisa menikah lagi dengan lelaki yang lain. Begitu diceraikan, besoknya nikah lagi. Boleh. Ya. Tapi kalau sudah bahasanya dukul, kalau bahasa fikihnya itu sudah dukul, sudah bercampur, sudah hubungan badan dengan laki-laki, maka wanita itu harus menunggu iddah selama 3 kali suci. Suami yang menceraikan tersebut adalah memberikan mut'ah atau cindera mata kepada istri yang diceraikannya, yaitu suatu pemberian untuk menghibur dan menyenangkan hatinya. Dan besar kecilnya mut'ah disesuaikan dengan kesanggupan suami. Tidak ditentukan berapa, ya, berapa saja. Ya. Tapi yang terbaik, ya, yang paling baik, ya, itulah yang diberikan. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah wa matyauhunna 'alal musii'i qadaru. Ini yang menunjukkan bahwa pemberian itu sesuai dengan kemampuan si suami, ya. Jadi ya apalah HP atau apa ya. Ini sekarang ya kalau ibu-ibu sukanya kan HP ya, dengan HP yang terbaru misalnya. Atau mobil ya, kalau memang mampu ya. Oh boleh ya, tidak kelihatan tapi besar, langsung masuk deposito rekening istrinya ya, misalnya. La junaha alaikum, tidak mengapa bagi kalian intolaktumun nisa, jika kalian menceraikan wanita atau istri sekalian malam tamasuhunna, selagi kalian belum mencampunya, au tafridu lahunna faridu, atau kalian belum menentukan ya, maharnya, wa matiuhunna, dan berikan mut'ah atau cindera mata tadi alal musi qadaru, atas orang yang meluas kemampuannya, walal muktir qadar, dan orang yang terbatas kemampuannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mataan bil ma'ruf, sebuah pemberian dengan cara yang baik. Haqqan alal muslim. Pemberian mut'ah atau cindera mata tersebut berlaku apabila mahar pernikahan belum ditetapkan. Ya. Iya, tapi belum ditetapkan berapa. Itu nggak harus, nggak wajib ditetapkan di awal. Ya, ada yang pokoknya bahwa setiap orang yang menikah itu berkonsekuensi dia harus membayar mahar. Tapi besarnya tidak harus ditetapkan. Ya. Akan tetapi kalau mantan istri ini sudah ditetapkan maharnya, misalnya ya sudah ditetapkan maharnya, bila dicerai sebelum adanya hubungan intim, maka maharnya separuh dari yang telah ditetapkan. Misalnya maharnya akan dibayarkan 50 gram emas, tapi nyicil atau dibayar nanti gitu ya, bukan. Kalau udah dibayar tunai ya berarti nanti dikembalikan separuhnya ya. Maka maharnya separuh dari yang telah ditetapkan, dan itu sudah mencukupinya sehingga tidak perlu memberikan mut'ah lagi ya.
Jadi kalau sudah ditetapkan maharnya maka dibayar separuh dari mahar itu. Dan jadi mut'ah itu kalau memang belum ditentukan maharnya maka kemudian ya diberikan mut'ah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang menceraikan istrinya maka adalah ia lakukan perceraian tersebut dengan cara yang baik. Wasarrihuhunna sarohan jamila, atau dalam ayat lain fa imsakun bima'ruf, adalah dia tahan atau kembali ke istrinya itu dengan cara yang baik, atau tasrihu bisan, atau dia pisah atau caranya dengan baik-baik ya. Dengan tetap menjaga kehormatan mantan pasangannya, tidak saling memusuhi, tidak saling menghina, tidak saling membongkar aib. Ini yang biasanya terjadi, buka-bukaan ya. Tidak saling menuntut ya. Tidak saling mendendam, dan juga tidak saling menzolimi ya. Jadi harus baik-baik ya, karena dia memang sudah bukan pasangannya lagi gitu ya, tapi dia tetap saudara seiman yang harus dijaga kehormatannya, jaga kemuliaannya. Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf ya. Kemudian ayat min qabli antamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya. Masa yang masuk artinya menyentuh ya. Kalau di sampul Al-Quran kadang ada tulisannya la yamassu illal mutahharun. Mushaf ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Jadi masa yang masuk artinya menyentuh. Nah, kata menyentuh dipakai oleh Allah di dalam ayat ini dengan maksud arti menjimanya atau menyetubuhinya. Menggunakan kata jima secara vulgar terasa tidak sopan atau kurang enak terdengar. Oleh karena itu Allah menggunakan kata kiasan atau kinayah, yakni masa ya. Min qabli antamassuhunna artinya sebelum kalian menyentuhnya, maksudnya kan sebelum kalian menjimanya. Contoh lain dalam ayat Al-Quran, au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau seseorang di antara kalian datang dari tempat buang air ya. Maksudnya tidak hanya datang dari tempat buang air, maksudnya adalah buang air ya. Maksud dari ayat tersebut adalah orang yang habis berak atau kencing ya, lalu Allah mengungkapkan dengan bahasa yang lebih sopan, yaitu datang dari tempat buang air. Allah tidak menggunakan kata mirhat terkait dengan tempat buang air ya. Jadi mirhat itu tempat buang hajat atau toilet, tetapi menggunakan kata al-ghaid yang artinya adalah tempat yang rendah ya. Jadi tempat buangannya juga dicari kata-kata yang lain yang tidak langsung WC gitu ya. WC kan nggak enak gitu. Ya. Ini ketika menerangkan apa ini? Ya, awjah mengenal ghaid ya Allah mas menisa tayamum ya. Iya, ketika tumala kemudian kalian tidak menemukan air maka ya, maka tayamumlah, ambillah tebu dan tayamum. Hal ini mengajarkan bahwa jika seseorang ingin mengungkapkan suatu makna kata yang kurang enak didengar, maka dia bisa menggunakan kata lain yang lebih sopan. Misalnya dalam bahasa kita juga mohon izin ke belakang. Maksudnya ke WC juga, belakang bukan ke belakang itu doang, tapi ke WC. Maksudnya ke tadi WC ya. Mau kemana? Mau berak kan kayak tadi. Mau ke belakang. Ada apa-apa? Nggak ada. Sedang tidur. Atau ada tapi sedang tidur, nggak enak. Ya, sedang istirahat. Ya, gitu. Jadi itu juga kata-kata sebenarnya dipilih yang lebih baik.
Baik ya, jadi ayat yang pertama tadi terkait dengan pernikahan, ya, perceraian ya, terhadap istri yang belum dipercampuri, maka istri itu tidak harus menanggung iddah 3 kali suci, tapi bisa langsung menikah lagi dengan laki-laki lain karena memang belum diapa-apain dan tidak ada benih sama sekali di dalam perutnya. Nah, itu kalau gadis, kalau dia janda. Kalau janda, apa hubungannya janda dengan gadis? Kalau gadis jelas dia memang kalau janda kan bisa aja dia tadinya. Ya dengan sebelumnya kan ada idahnya. Kalau dia bisa di pacaran dulu apa yang lain itu. Nah itu pertanyaannya. Ya kan zaman sekarang. Oh berarti dia dapatnya di ketika pacaran. Iya. Itu nggak masuk pembahasan ini pembahasan kan nikah. Nah, itu bab zina itu ya. Ya. Ya, sekarang juga orang cerai ya. Kemudian dia kemudian mungkin pindah di tempat yang jauh, menikah lagi. Padahal dia harus nunggu iddah 3 bulan. Ketika ditanya gadis, padahal udah nikah. Nah, ya itu kembali pada masing-masing ya. Jadi ketika hukum ini kemudian dibohongi atau dikhianati ya bisa saja, tapi Allah Maha tahu dengan setiap orang ya, yang jujur atau tidak jujur. Dalam dalam penegakan hukum, misalnya berzina, ya, itu kan tidak akan ditegakkan kecuali adanya saksi yang melihat. Ya. Kalau tidak yang ada melihat berarti nggak ketahuan. Ya. Maka orang itu tidak dihukumkan secara hukum dunia, tapi sebenarnya dia ya tetap menanggung ya dosa ya, dan dia sebaiknya dia ya, meminta ditunaikan hukuman itu pada dirinya karena itu memang sudah menjadi konsekuensi walaupun tidak ada yang bersaksi. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna sesungguhnya kami ahlalna laka, kami menghalalkan bagimu azwajaka, istri-istrimu, alati kalau alati satu, kalau alati dua, istri-istri yang ya ataita engkau telah berikan ujurohunna, mahar-mahar mereka yang telah engkau berikan mahar. Jadi ini membahas tentang wanita-wanita yang halal bagi Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, wanita yang dinikahi oleh Nabi dan Nabi berikan maharnya, termasuk Siti Khadijah yang berikan mahar yang cukup besar ya. Berapa itu? Wa ma malakat yaminuka, dan apa ya, dan budak apa yang atau budak yang malakat yaminuka dimiliki oleh tangan kananmu, yang dimiliki olehmu lah. Mimma apa Allah, dari apa yang apa Allah karuniakan alaika kepadamu, yang melalui peperangan yang dimenangkan, maka dalam hukum perang wanita-wanita yang ditawan itu menjadi budak. Wanita yang laki juga ditawan jadi budak juga. Mana laki-laki kan nggak bisa dinikahi ya. Dan tidak halal bagi
pemiliknya atau tuannya yang perempuan. Jadi yang dibolehkan tuannya laki-laki, yang budaknya perempuan. Nah, ini yang kedua, budak-budak wanita, ya, baik dinikahi atau tidak. Maka di sini yang kemudian menimbulkan perselisihan berapa jumlah istri Nabi, ya, karena ada yang menganggap beberapa orang itu dinikahi, ada yang berpendapat tidak dinikahi, ya, sehingga tidak termasuk adalah hitungan istri. Wabanati amika, yang berikutnya adalah anak-anak pamanmu, paman dari ayah. Am itu paman dari ayah. Jadi kalau anak paman adalah sepupu, ya. Wabanati amatika, dan juga anak-anak perempuan bibimu. Ini salah. Belum diadit. Ini paman, ini bibi. Ini saudaranya ayah. Kalau punya anak, maka itu sepupu, boleh dinikahi. Wabanati kholika, dan anak-anak perempuan kholika, paman dari ibu, ya, saudara ibu. Wabanati kholatika, dan anak-anak perempuan dari bibi, ya. Jadi saudara sepupu dari paman dan bibi dari ayah, maupun paman atau bibi dari ibu. Jadi kalau di Arab itu dibedakan, kalau paman am dari ayah, kalau dari ibu khol, ya. Ammah dan kholah, ya. Allati hajarna, yang mereka ikut berhijrah maka bersamamu, yang ikut berhijrah, syaratnya. Wa merawatan mu'minatan, dan wanita yang beriman. Jadi yang pertama tadi apa? Yang halal, yang dinikahi dan dibayarkan maharnya. Yang kedua, budak wanita. Yang ketiga, sepupu perempuan, ya, baik dari ayah maupun dari ibu. Kemudian yang berikutnya adalah wamro'atan mu'minah, dan wanita mukmin in wahbat nafsa, jika dia menghibahkan dirinya lin nabi, kepada nabi, in aro, dan nabi ayastangkihaha, jika nabi menginginkan untuk menikahinya, maka wanita itu menjadi halal walaupun dinikahi tanpa mahar, karena dia sudah menyerahkan, menghibahkan. Jadi boleh Nabi menikahinya tanpa mahar. Khusus kholisatan laka, ini menjadi kekhususan bagimu min dunil mu'minin, dari bukan orang-orang mukmin yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa salah satu dari wanita yang menawarkan dirinya dan diterima Nabi itu adalah Maimunah. Kemudian qad alimna, sungguh kami telah mengetahui ma faradna, apa yang kami wajibkan alaihim, atas mereka orang-orang yang beriman, fi azwajihim, terhadap atau tentang istri-istri mereka yang selain Nabi, dia terikat dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Harus ada wali, ada saksi, ada mahar, ada dan sebagainya. Wa ma malakat aimanuhum, dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan mereka, likai layakuna, agar tidak menjadi alaika atasmu harajun, kesempitan atau perasa sempit, karena memang itu menjadi kekhususan yang Allah berikan, atau memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulnya. Wa kana Allah, dan adalah Allah Ghafurun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh,
Makanya yang orang beriman ini berlaku ini farodna ya. Ya, jadi kami wajibkan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya, syarat dan ketentuan berlaku bagi yang lain ya. Tapi yang tadi nawarin terus terima tanpa mahar itu khusus Nabi. Atau kemudian menikah lebih dari 4 termasuk juga khusus Nabi. Karena istri Nabi kan lebih dari 4 ya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Nah, yang 2 itu apakah dinikahi atau tidak? Kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah memanggil Nabi Muhammad tidak dengan memanggil namanya, misalnya Muhammad. Enggak. Ya, sepanjang ayat Al-Quran dari awal sampai akhir nggak ada yang Muhammad. Kalau di hadis qudsi ada ya ucapan Jibril ya Muhammad. Akan tetapi dengan panggilan ya ayuhan nabi, wahai nabi. Dan di ayat lain Allah menyebutnya ya ayuhar rasul. Ya ayuhar rasul balik mamjilai. Sementara kepada para nabi dan rasul lainnya Allah memanggil dengan nama-nama mereka. Misalnya ya Adam, uskun anta wa zawjuka. Ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika. Wa nadaina ayya Ibrahim. Ya. Ada ya Musa juga ada ya. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan kedudukannya yang sangat istimewa atau paling istimewa ya di sisi Allah dibandingkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang kita masyarakat. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang wanita-wanita yang halal bagi Nabi Muhammad SAW dirinci oleh Allah. Pertama adalah azwajaka allati ataita ujurahunna. Ya, itu wanita istri-istrimu yang telah kamu berikan maharnya. Setelah menikahi kamu berikan maharnya. Jadi perempuan-perempuan yang Nabi nikahi dan beliau berikan mahar kepada mereka. Yang pertama Siti Khadijah yang beliau berikan mahar sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya wa asdaqa Rasulullah SAW isrina bakrotan. Ini ada beberapa versi ya. Ya kita ngambil salah satunya. Rasul memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 20 unta muda. Ya. Ada yang versi lebih banyak lagi. Ini tapi 20 unta juga udah banyak ya. Unta bukan sapi ya, ini unta lebih mahal daripada sapi. Ya. Kalau kita korban sapi itu suka rame-rame ya. Ya, sapi 30 juta, unta bisa 50 juta. Kali 20. Mahar Nabi kepada Sofia binti Huyai al-Akhtab. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan riwayat dalam sahihnya bahwa mahar Nabi untuk Sofia binti Huyai al-Akhtab adalah dengan memerdekakannya. Ya. Ini Sofia ini dalam perang ini ya, perang Khaybar ya. Khaybar ya, malah Yahudi. Kemudian mahar Nabi untuk Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang dibayarkan oleh Raja Najasyi sebanyak 400 dinar. Dinar ya, emas. Ya, jadi 400 gram lah. Tapi dibayarkan oleh Raja Najasyi karena waktu itu Ummu Habibah ini ikut hijrah ke Habasyah. Ya. Kemudian bersama suaminya. Tapi belakangan dan suaminya murtad dan meninggalkan Ummu Habibah. Ya. Akhirnya Nabi kirim surat ya karena waktu itu bapaknya masih kafir Abu Sufyan ya. Nabi kirim surat ke Habasyah ya untuk melamar dan menikahi Ummu Habibah. Ini kemudian menjadi dasar bolehnya menikah dengan surat atau dengan lewat orang lain ya. Wakil, boleh menikah wakil. Asal malam pertama jangan wakil. Nikahnya aja wakil. Ya. Kemudian waktu itu Raja Najasyi sudah masuk Islam dan
Dan ini terjadi pada tahun 8 ya, bukan tahun 8, tahun berapa ya? Tahun 6 kalau nggak salah ya, tahun 6 Hijriah. Raja Najasyi sudah masuk Islam dan kemudian beliau membayarkan mahar untuk si Ummu Habibah sebanyak 400 dinar dibayarkan oleh Raja Najasyi. Mahar Nabi untuk istri beliau lainnya adalah 12,5 uqiyah, kurang lebih 500 dirham. Dan ini juga beda-beda memahami dirham ini. Ada yang mengatakan dirham itu dengan dinar dinar itu emas, kalau dirham perak. Perbandingannya itu ada yang mengatakan 1 dinar 10 dirham, ada yang mengatakan gitu ya. Yang jelas 1 dinar itu dari dulu itu sebuah harga yang bisa dibelikan atau satu satuan atau besarnya uang yang bisa dibelikan kambing ya, 1 dinar. Sekarang 1 dinar itu 1 dinar berapa? Berapa? Oh ya 4 gram. Itu kali 1 juta, 4 juta ya. Jadi 1 dinar pada zaman Nabi itu bisa membeli kambing. Itu sama dengan 1 dinar sekarang. Nah, itu bagusnya dinar. Ya, dia tetap stabil. Ya. Nah ini yang disampaikan oleh Siti Aisyah bahwa mahar Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nas. Aisyah berkata, tahukah engkau apakah nas itu? Abu Salamah berkata tidak. Aisyah mengatakan setengah uqiyah. Jadi semuanya adalah 12,5 uqiyah. Ya. Atau sama dengan 500 dirham. Inilah mahar Rasul kepada para istri beliau. Ya, selain yang tadi disebutkan. Kemudian budak-budak perempuan yang diperoleh dalam peperangan atau diberikan kepada beliau sebagai hadiah. Ya. Baik dinikah atau tidak. Tidak nikah juga halal kalau memang itu sudah dicatatkan kepada Nabi. 1. Sofia bintu Huyai bin Akhtab yang diperoleh pada perang Khaybar. Tadi disebut berarti dia termasuk yang dinikahi oleh Nabi dengan mahar kemerdekaannya. Jadi Sofia waktu itu ditahan, kemudian menjadi budak tawanan, dan dia datang kepada Nabi minta ditolong, minta bisa dibantu ya. Akhirnya dia dinikahi oleh Nabi dan dengan mahar dimerdekakan. Juwairiyah binti Al-Haris dari Bani Al-Mustalik yang dimenikahkan dan dinikahi oleh Nabi. Ini juga ini dalam, jadi Bani Mustalik ini kira-kira letaknya itu antara Mekah dan Madinah. Hanya dia bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi. Dan ada berita bahwa Bani Mustalik ini akan menyerang Madinah. Maka sebelum diserang, biasanya Nabi serang dulu. Maka akhirnya Nabi bawa pasukan dan bisa mengalahkan Bani Mustalik dan menahan ya yang ditahan. Ya, di antara yang ditahan itu adalah Juwairiyah. Itu putrinya Al-Haris, putrinya pimpinan suku Bani Mustalik itu. Ya, cantik dia. Ya. Nah, kemudian minta tolong kepada Nabi dan kemudian Nabi menolongnya dan kemudian menikahinya. Ya. Ruhaina binti Samun diperoleh Nabi dari Bani Quraisyah. Terdapat perbedaan pendapat apakah Nabi menikahinya atau tidak. Nah ini ya. Ruhaina ya. Raihana. Ya. Jadi ketika Bani Quraisyah berkhianat, maka kemudian diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad ya, pimpinan suku Aus ya.
Jadi mereka yang minta agar Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan atau memutuskan. Akhirnya diputuskan yang terlibat dalam perang Ahzab semuanya dibunuh. Ya, sisanya ditawan. Ya. Nah, termasuk perempuan-perempuan menjadi tawanan, menjadi budak. Diantaranya adalah Raihanah binti Sam'un yang kemudian ini menjadi bagian Nabi. Ya. Dan apakah beliau dinikah atau tidak, nah itu yang diperselisihkan. Maria Al-Qibtiyah, budak perempuan yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqis, Raja Mesir. Waktu itu tahun 6 ya, Nabi ketika selesai mengadakan perjanjian Hudaybiyah, di mana perang Mekah dan Madinah itu kemudian terikat dalam perjanjian damai, sehingga Nabi tidak perlu pikiran Mekah ya, karena sudah terikat dengan perjanjian damai, sehingga beliau konsentrasi ke wilayah-wilayah lain. Gerakan yang beliau lakukan pertama adalah mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Madinah, di antaranya ke Mesir, Palestina, Syria, waktu itu namanya apa itu Furs, namanya Furs itu, Furs. Kemudian juga ke Romawi. Ya. Nah, ketika Nabi mengirim surat ke Mesir, rajanya namanya Raja Muqawqis, memang dia tidak masuk Islam, tapi kemudian membalas surat itu dengan hadiah yang sangat banyak, harta yang banyak, kemudian juga ada budak wanita yang dikirimkan. Ya. Nah, di antaranya yang dikirimkan itu Maria Al-Qibtiyah. Ya, kemudian itu waktu itu kemudian dinikah oleh Nabi ya, dipernikahkan dan dinikahi, dan Maria Al-Qibtiyah ini ibunya Ibrahim, yang beliau kemudian punya anak namanya Ibrahim, dan Nabi juga ya. Jadi selain Khadijah, wanita yang dinikah Nabi yang punya anak hanya Maria Al-Qibtiyah ya, yang berputra Ibrahim, dan Ibrahim sangat dicintai oleh Nabi dan juga oleh Maria, tapi dalam usia 18 bulan Ibrahim dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian berikutnya sepupu perempuan Nabi yang turut berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad jadi ini yang juga dihalalkan bagi Nabi adalah menikahi sepupu. Ya. Maka disimpulkan bahwa selain dari wanita-wanita yang sebelumnya dinikahi oleh Nabi, maka yang boleh dinikahi oleh Nabi adalah sepupunya saja. Ya. Karena Nabi tidak menikahi wanita yang lain. Yaitu Nabi menikahi Zainab binti Jahsh, bekas istrinya Zaid bin Harisah yang kemarin kita bahas. Ya, ternyata Zainab itu adalah putri dari bibi Rasul, ya, jadi sepupu Nabi. Rasul pernah melamar Fakhita binti Abi Thalib. Ya, ini sebetulnya dalam kisah ini, kisah cinta Nabi yang pertama itu sebelum ke Khadijah adalah kepada Fakhita. Ya, Fakhita binti Abi Thalib. Ya. Cuman waktu itu udah terlanjur Fakhita itu dijodohkan dengan seorang laki-laki dari kabilahnya ibunya Nabi. Ya. Jadi memang di Arab itu ada budaya saling membalas. Ya. Karena Abdullah itu kan saudaranya Abu Thalib ya. Itu menikahi Aminah, maka dari pihak keluarga Abdullah ini punya utang budi untuk menikahkan perempuan kepada bani dari ibu Aminah itu, ya. Kabilah dari ibu Aminah. Ya. Maka Fakhita ini sudah dijodohkan, makanya kemudian Nabi tidak jadi kemudian menikahi Fakhita. Tapi kemudian nanti setelah suaminya meninggal, itu Nabi ingin melamar lagi Fakhita binti Abi Thalib. Ya. Tapi Fakhita tidak mau.
Nah, ini salah satu wanita yang menolak lamaran Nabi adalah Fatimah binti Abi Thalib. Ya, dengan alasan dia punya 4 anak, ya, dia sibuk ngurus anak-anaknya sehingga dia khawatir tidak bisa sempurna dalam memenuhi suaminya. Ya, biarkan kami dengan anak-anak kami. Ini adalah yang kita ambil dari kisah ini, bolehnya Nabi menikahi ya sepupu atau anak dari bibinya atau pamannya, yaitu Abu Thalib. Ibnu Katsir berkata, orang-orang Nasrani tidak menikah dengan seorang wanita kecuali jika antara laki-laki dan perempuan itu jaraknya 7 kakek atau lebih, atau sampai masih dipraktekkan ya. Jadi nggak boleh yang dekat-dekat, yang jauh. Sedangkan orang Yahudi, salah seorang di antara mereka menikahi putri saudaranya, yaitu ponakannya. Maka dalam Islam kemudian merobohkan sikap orang-orang Nasrani yang berlebihan sehingga seharusnya membolehkan menikahi putri paman dan bibi, yakni sepupu baik dari pihak papa maupun dari pihak ibu. Dan syarat ini mengharamkan sikap orang-orang Yahudi yang berlebihan, yang meremehkan, yaitu halalnya putri saudara atau ponakan. Kemudian yang berikutnya, wanita mukminah yang menawarkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau maka beliau boleh menikahnya tanpa mahar. Ini adalah keputusan bagi Nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada seorang wanita yang datang menemui Rasul untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi. Beliau melihat wanita itu, tapi diam saja, tidak mengatakan ya dan tidak, ya. Akhirnya Allah turunkan in dan Nabi ayastankiha. Akhirnya Nabi menyatakan tidak menerima tawaran itu. Jadi tidak semuanya diterima. Kalau diterima banyak itu istri Nabi. Karena banyak wanita ingin dinikahi oleh Nabi. Pernah dalam riwayat lain itu Nabi, ada wanita yang datang, Nabi tidak berkenan. Akhirnya sahabat, ya Rasul, kalau engkau tidak mau, biar nikahkanlah dia dengan saya. Para ulama menjelaskan bahwa Nabi adalah orang yang pemalu. Biasanya beliau tidak menolak hadiah untuk menyenangkan Nabi sang pemberi hadiah. Termasuk ketika seorang wanita menawarkan dirinya. Oleh karena itu, agar Rasul bisa menolak dengan tenang, Allah turunkan ayat in dan Nabi ayastankihaha. Sehingga para sahabat pun tahu jika Rasul tidak menerima maka tidak masalah, karena Allah telah membolehkan hal itu. Pernah ketika Rasul tidak menerima tawaran seorang wanita yang menghibahkan dirinya, maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, illam yakun laka biha aja fazawwijniha. Ya Rasul, kalau kau tidak menginginkannya maka nikahkanlah dia dengan. Jadi sering-sering bersama Nabi, kalau ada yang nggak diterima bisa. Ketentuan pernikahan bagi orang yang beriman secara umum. Allah mewajibkan kepada kaum mukmin aturan-aturan pernikahan secara umum yang berbeda dengan apa yang berlaku pada diri Nabi. Ya. Kaum mukminin secara umum jika menikah harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Ya. Sebagaimana kita ketahui, kaum mukmin secara umum juga hanya boleh menikahi wanita hingga 4 orang saja, tidak boleh lebih. Kalau mau lebih ceraikan dulu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha. Dalam pernikahan Rasulullah memiliki kekhususan yang tidak berlaku bagi umatnya. Oleh karena itu Allah berfirman, khalisatan laka min dunil mu'minin. Di antara kekhususan Rasul dalam pernikahan adalah satu, bolehnya beliau menikahi lebih dari 4 wanita. Bolehnya beliau menikahi wanita yang menghibahkan dirinya meskipun tanpa mahar, wali, saksi, dan walimah. Setelah itu Nabi Muhammad tidak boleh menikahi wanita selain sepupu-sepupunya. Oleh karenanya Allah menjelaskan bahwa selain istri Rasulullah yang ada, yang boleh dinikahi adalah yang disebutkan dalam firman-Nya, wa banati ammika wa banati ammatika, dan seterusnya, ya.
Mengapa Allah membuat aturan dan memberlakukan aturan dalam pernikahan bagi orang mukmin yang lebih ketat daripada aturan yang berlaku pada diri Nabi yang lebih longgar? Allah mengatakan qad alimna ma faradna alaihi. Ya. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan, ketentuan-ketentuan yang berlaku pada orang-orang yang beriman itu, bahwa semuanya dibangun atas ilmu Allah. Allah tentu tidak sembarangan dalam membuat aturan. Begitu juga ketika Allah mengkhususkan Rasul dalam beberapa perkara, maka sungguh Allah membangunnya di atas ilmu dan hikmah yang dia lebih tahu hikmahnya daripada hamba-hambanya. Terakhir, ya, karena ini juga sering orang pada bertanya hukum menikahi sepupu, ya, menikahi anak bibi atau anak paman, baik dari ayah maupun ibu. Maka saya sampaikan ini diagram atau jadwal apa itu mahram, ya. Jadi kalau antum bayangkan ini yang laki-laki, ya, maka kalau kita ini yang laki-laki ini, maka yang merah-merah ini mahram. Oh enggak, yang kuning ini mahram, yang merah ini boleh dinikahi. Ya. Jadi kalau kita ini, maka yang ini yang kuning-kuning ini nggak boleh dinikahi. Anak dan seterusnya ke bawah, sampai sebanyak-banyak sejauh-jauhnya. Atau kemudian ke atas, ibu, nenek, kakek, ke atas, ya. Dan jalur ke atas dan ke bawah ini mutlak tidak boleh dinikahi, ya. Kemudian ke samping, ya, sama saudaranya ayah, ya, ada bibi, ada paman, ini nggak boleh. Tapi kalau istri paman boleh, ini orang lain, ya. Kalau bibi nggak boleh, tapi kalau istri paman boleh, atau suami bibi bagi kalau kita perempuan, ya. Nah, sehingga istri paman boleh menikah, kemudian anaknya berarti ini keponakan yang tadi dimaksudkan dalam ayat. Kemudian saudara anaknya namanya keponakan, itu nggak boleh. Tapi istrinya boleh, ya. Misalnya dia punya istri kemudian dicerai, yang boleh dinikahi oleh pamannya, ya. Oleh pamannya, kan pamannya ini pamannya kan berarti, ya. Nah itu, ya. Nah kalau dari ibu ini hampir sama sih, ini dari ibunya. Jadi ke atas semuanya lewat yang jalur ibu, bawah anak-anak dan cucu semuanya yang ini adalah mahram, yang boleh ini istri paman, ya sama dengan itu. Ini kalau ini perempuan, kalau kita perempuan maka yang ini nggak boleh. Yang ini yang gambar senyum-senyum ini nggak boleh namanya. Nah, yang ini boleh, ya, suami bibi kalau sudah cerai dengan bibinya. Ya. Kemudian anak bibi ya sepupu dan seterusnya, yang laki-laki, ya. Jadi nggak boleh kalau ke sampingnya paman bibi nggak boleh, anaknya boleh. Kalau ke samping kita saudara, anaknya nggak boleh. Kalau suaminya, istrinya boleh setelah dicerai atau setelah mencerai. Mungkin kalau ada yang tersisa mungkin ingin ditanyakan terkait dengan pernikahan atau dengan mahram, ya silakan. Ya silakan. Kawin mut'ah, nah ini istilahnya mirip ya, mut'ah, ya. Jadi mut'ah itu kan artinya kesenangan, ya, mata, ya, kesenangan, ya. Suatu yang menyenangkan, ya. Mut'ah arti suatu yang menyenangkan hati.
Nah, istilahnya sama tapi beda ya. Kalau kawin mut'ah itu kawin hanya tujuan bersenang-senang dalam waktu yang tertentu. Ya, bisa sebulan, bisa banyak, bisa sehari. Ya. Jadi kontrak, ya kayak di kontrak sebulan, setahun, kemudian maharnya itu ya harga dari kontrakan itu nggak boleh. Jadi ini pernah dibolehkan ya, dalam peperangan, pernah dibolehkan Nabi ya, menikahi wanita dengan laki. Tapi setelah itu diharamkan, sehingga setelah diharamkan itu tidak dihalalkan lagi sampai sekarang, sehingga nikah mut'ah ini haram hukumnya ya. Walaupun bagi orang-orang Syiah itu sebuah keutamaan ya. Jadi kita meyakini bahwa nikah mut'ah adalah haram ya, seperti berzina. Ustaz, saya nanya dikit Ustaz. Ya. Saya kurang nyambung tadi Ustaz. Dikatakan apa? Nikah dengan anak paman laki-laki. Nah, pengertian paman laki-laki ini saudara bapak gitu. Iya. Kakak laki-laki dengan anak nikah anak paman itu artinya sepupu ya. Kita punya paman ya, saudara ayah atau saudara ibu gitu ya. Terus punya anak, ya, itu namanya sepupu. Jadi kalau kita laki-laki, kita boleh menikah dengan anak paman yang perempuan. Kak, pertanyaan saya sekarang gini, bapak saya ini kakak adik laki-laki sama-sama laki-laki, punya anak, itu kan sepupu juga namanya. Iya. Ya. Apakah boleh saya nikahi? Saya misalnya, saya punya bapak, mana anaknya saya. Kemudian bapak punya adik, anaknya perempuan gitu. Saya kakak adik. Iya, kakak adik. Saya kakak adik laki-laki punya anak. Iya. Apakah anak saya dengan anak dia boleh? Boleh, ya sama aja begitu ya. Iya, ya, boleh ya. Orang kakak adik, nah anaknya sama anaknya nikah gitu kan? Iya boleh. Itu namanya sepupu. Ya. Pertanyaan saya gitu, karena saya tanyakan karena kalau di Minang itu sepupu yang begitu tidak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalau sepupu dari yang satu kakaknya perempuan dengan laki-laki punya anak itu boleh dinikahkan. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki punya anak tidak boleh dinikahkan. Oh, ya itu terserah. Tapi kalau dalam agama kita ya itu bisa dicairkan lagi ketentuan adat itu. Ya, karena Padang kan adat bersendi syara ya, syaranya bersendi kitabullah. Kitabullahnya membolehkan. Jadi tidak ada bedanya laki perempuan kakak beradik punya anak sama-sama punya anak, anaknya boleh menikah ya. Atau yang lebih lucu lagi suami menikah dengan istri, masing-masing punya anak. Bapak menikahi ibu, anak menikahi anak, boleh nggak? Ini suami bawa anak laki-laki, istri bawa anak perempuan. Jadi yang bapaknya sama ibunya nikah, anaknya menikah boleh nggak? Boleh. Itu kan bukan ya. Ya, silakan. Nah, yang ditanyakan suami dari anak mantu, mantu itu suami dari anak. Apakah mahram? Ya.
Oh ya, jadi menantu ya, menantu laki. Jadi berarti mertua ya, mertua sama menantu. Ya. Jadi itu memang tidak boleh menikah ya. Ya. Jadi itu maksudnya mahram ya. Ya bisa nyambung ya antara mahram dengan maksudnya bisa terbuka ya auratnya. Ya. Tapi ya kalau itu kemudian bisa menimbulkan fitnah, ya, maka sebaiknya dijaga. Ya. Ya. Jadi memang itu udah secara hukum pernikahan tidak boleh terjadi. Ya, seorang mertua kemudian menikah dengan menantu yang sudah diceraikan, ya, walaupun sudah cerai. Ya. Ya. Jadi begitu menikahi anaknya, maka orang tuanya haram untuk dinikahi oleh si menantu ini. Tetapi ketika di rumah berdua, apalagi nanti anaknya perempuan pergi, ya tinggal menantu sama ibu itu, ya, maka sebaiknya tidak buka-buka aurat, ya, karena jadi aslinya boleh, tapi di situ ada peluang fitnah yang bisa bisa terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Termasuk dalam pergaulan, ya, sebaiknya itu juga dihindari ya, ketika yang lain nggak ada tinggal menantu sama ibunya, yang khawatirnya ada setan yang kemudian menguasai keduanya. jadi memang mahram dengan aurat ini nyambung. Jadi yang mahram berarti boleh membuka aurat kecil, bukan aurat besar ya. Aurat kecilnya masuk rambut, ya tangan, gitu. Jadi tapi dilihat situasi yang ada, ya, ketika ada yang lain boleh. Tapi ketika kemudian berduaan, ya, kholwat itu yang kemudian dihindari. Ya, walaupun itu mahram, tapi mahramnya mahram yang itu berpotensi juga mengandung fitnah. Allah alam. Baik, kita cukupkan ya, semoga. Jadi ya, tadi pembahasannya tentang pernikahan ya, tentang pertama perceraian yang dilakukan sebelum terjadi percampuran, maka si wanita tidak ada iddah. Ya, kemudian yang kedua kekhususan bagi Nabi ya untuk wanita-wanita yang halal bagi Nabi tadi sudah disebut. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita semuanya, dan kemudian juga tentang mahram sehingga kita bisa bersikap dengan tepat ya terkait dengan orang-orang yang memang harus menjaga diri, dan juga bisa juga tidak mengharamkan apa yang dihalalkan, misalnya menikahi sepupu. Walaupun itu tidak bukannya tidak diutamakan ya, bagusnya agak jauh. Karena kalau dekat-dekat itu ya dalam ilmu apa ya, gen itu kurang kuat gitu ya, sehingga nanti akan lahir anak-anak yang lemah. Harapannya ya, atau anjurannya menikah itu ya dari keluarga yang agak jauh. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.